CM Punk terharu jadi main event di WrestleMania. Randy Orton mengincar gelar Cody Rhodes. Naomi kabur dari kebrutalan Jade Cargill. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 29 Maret 2025. SmackDown hari ini dibuka oleh sang juara WWE Undisputed, Cody Rhodes. Tapi sebelum kita sempat nafas, Randy Orton muncul. Orton langsung kasih pujian, bilang Cody tuh punya nyali yang gede banget. Ninggalin WWE, bangun karirnya dari nol dan balik buat ngebalikin industri gulat. Cody mulai berkaca-kaca. Orton bahkan nyorotin perjuangan Cody lawan Roman Reigns, cedera parah di Hell in a Cell, dan betapa sekarang penjualan tiket WWE gila-gilaan berkat Cody. Tapi tiba-tiba Orton ngerubah nada. Dia juga ngincar WWE title setelah WrestleMania. Tiba-tiba Drew McIntyre muncul. Drew langsung ngegas. Dia nyebut Cody dan Orton anak nepotisme yang lagi love fest di atas ring. Si Scotty Psycho ini ngeledek comebacknya Orton dan bilang Drew lah yang seharusnya main event WrestleMania, bukan Damian Priest yang suka pakai gaya lenar. Drew juga nyindir punggung Orton yang udah se-fragile itu. Tinggal nunggu waktu sebelum cedera lagi. Cody ngamuk, lempar pukulan, Orton coba RKO, Drew ngehindar dan keluar dari bahaya. Segmen yang keren, Randy Orton beneran kasih penghormatan ke Cody Rhodes, tapi di saat yang sama tetap kasih ancaman buat WWE title. Chemistry mereka bertiga kuat banget. Drew McIntyre emang selalu jago di mic dan argumennya juga selalu masuk akal. WWE Tag Team Championship antara The Street Profits melawan Pretty Deadly. Dawkins brutal banget ngajar Wilson, tapi Pretty Deadly kasih perlawanan dengan teamwork mereka yang smooth. Montez terbang tinggi pakai frog splash, Wilson balas dengan spear. Tapi di akhir, Street Profits ngeratain Pretty Deadly dengan Doomsday Blockbuster untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid. Fans surprisingly dukung Pretty Deadly. Aku sih nggak nyangka The Street Profits bakal kalah, soalnya mereka baru banget jadi champion beberapa minggu lalu. Backstage, Zelina Vega lagi ngobrol sama Kayden Carter dan Katana Chance. Tiba-tiba Chelsea Green dan gengnya muncul buat bikin onar. Adu mulut bentar sampai mereka akhirnya resmi bertanding. Kayden dan Katana penuh akrobat, muter sana-sini, tapi Niven ngajar dengan cannonball dari apron. Habis iklan, Kayden kasih super kick. Katana eksekusi kickstand, tapi Chelsea ngeganggu wasit. Kasih kesempatan buat Niven ngehit Piper Driver untuk memenangkan pertandingan. Tapi habis pertandingan, mereka lanjut hajar Katana dan Kayden sampai Zelina datang buat nyelamatin dengan tornado DDT ke Niven. Sayangnya, Chelsea dan gengnya akhirnya tetap menang jumlah dan ninggalin Zelina terkapar. Jelas banget ini lagi dibangun buat Zelina Vega lawan Chelsea Green. Feelingku minggu depan bakal ada 6 woman tag match biar Zelina kelihatan lebih kuat sebelum mereka tanding 1 lawan 1. United States Championship antara LA Knight melawan Braun Strowman. LA Knight langsung gaspol, semua diluncurin. Tapi Braun tuh kayak bulldozer bro. LA Knight nyoba lawan balik dengan bulldog dan suplex, tapi Braun mulai ngelemparin LA ke sana sini. Tiba-tiba Jake Fatu muncul. Flying elbow smash bikin pertandingan langsung diskualifikasi. Jaga banting Braun Strowman pakai Samoan drop ke meja komentator. Double moonsault, hantamkan triple hip attack di turnbuckle. Pertandingannya mulai seru tapi tiba-tiba hancur gara-gara intervensi dari Jaga Fatu. Kayaknya sih ini bakal jadi triple threat di WrestleMania. Backstage, Jimmy Uso nge-hypein Jay buat ngejar World Heavyweight title dan dia siap buat hajar Gunter lagi. Tapi tiba-tiba, The Miz dan Carmelo Hayes datang ngejek Jimmy. Nyebut dia sidekick yang gak akan pernah jadi top guy. Jimmy ngamuk dan langsung ke Nick Aldis buat minta tanding lawan mereka. Sementara itu, Jake Fatu disamperin sama Solo Sikoa dan Tama Tonga. Solo nanya, kamu niat gabung Bloodline atau enggak? Jacob ngebales, dia gak peduli. Yang penting dia bakal hancurin Braun Strowman dan ambil gelar US. Di sisi lain, Naomi ngedrop video promo bilang kalau dia kesal gara-gara Bianca Belair nge-sidekick dia buat Jade Cargill. Naomi bilang dia udah muak jadi nice girl setelah 10 tahun lebih ngasih inspirasi ke orang-orang, termasuk Bianca. Jade Cargill langsung ke Nick Aldis, bilang dia bakal hancurin Naomi begitu ketemu. Sementara itu, Bivep dan Michin muncul ngeledek Naomi dan curhat soal beef mereka sama Charlotte Flair. Tapi sebelum bisa ngomong banyak, Naomi langsung nyerang dari belakang. Tapi tiba-tiba Jade Cargill muncul buat nyelamatin mereka, bikin Naomi buru-buru kabur. Lanjut ke pertandingan antara Charlotte Flair melawan Michin. Michin masih kelayangan gara-gara Naomi, tapi dia tetap mau tanding. Charlotte nggak kasih ampun, tapi Michin nggak mau kalah. Hurricanrana, Powerbomb, EDV.
Tapi sayangnya pas dia nyoba tendang Charlotte malah kena steel steps. Charlotte langsung capitalize, knee drop, figure 8, Michin akhirnya menyerah. Pertandingannya lebih kompetitif dari yang aku kira, tapi nggak masalah. Michin punya bakat dan dia dikasih kesempatan buat bersinar. Tapi ya, Charlotte Flair menang itu udah jelas banget. Dia kelihatan tajam banget di pertandingan ini. Backstage, WWE Women's Champion Tiffany Stratton bilang kalau Charlotte tuh insecure dan kalau Charlotte kalah di WrestleMania, itu artinya dia dikalahin sama anak kecil. Tiffany janji bakal ninggalin ego Charlotte jadi debu. Lanjut, Randy Orton melawan Drew McIntyre. Drew langsung kayak tank. Orton balas, ngehantam Drew ke ring post. Mereka mulai lempar-lemparan ke meja komentator, suplex ke sana sini kayak orang gila. Orton curang dikit, kasih eye poke, tapi tiba-tiba Kevin Owens muncul di pinggir ring. Orton keganggu. Drew manfaatin momen itu hantamkan Claymore kick untuk memenangkan pertandingan. Habis pertandingan, Owens nyeret Orton keluar ring, hajar dia ke meja. Orton nyoba balas, siap-siap buat pancake, tapi Owens langsung kabur lompatin barikade. Pertandingannya seru sih, tapi aku ngarap lebih lama dari cuma 8 menit. Ini kemenangan yang gede buat Drew McIntyre karena Randy Orton tuh jarang banget kalah. Tapi ya jelas, Kevin Owens bikin Orton gagal fokus di pertandingan ini. Lanjut ke pertandingan antara Jimmy Uso melawan The Miz. Jimmy gaspol dari awal, clothesline, uppercut, semua dihajar. Miz nyoba curang, cakar-cakar muka, ngelakuin splash. Mereka mulai tukar-tukaran pukulan. Miz nyoba springboard tapi Jimmy udah siap, hantamkan Uso splash untuk memenangkan pertandingan. Habis pertandingan, Jimmy langsung ngomong di headset komentator. Dia janji bakal ngehancurin Gunther di Raw. Dua veteran yang udah lama di WWE kasih pertandingan yang solid. The Miz ya, dia udah lama jadi si tukang kalah di roster, jadi ya nggak heran kalau Jimmy Uso menang di sini. Backstage, Drew McIntyre lagi nge-hype dirinya sendiri, nyindir Damian Priest yang katanya ngilang dari peredaran, tapi ternyata Priest langsung nyerang Drew dari belakang. Drew bangun, hajar Priest ke mobil, terus mereka ribut di atas kap mobil. Tapi Priest akhirnya berhasil nge-choke slam Drew. Main event time. Nick Aldis ada di ring, bilang ini adalah triple threat terbesar dalam sejarah WrestleMania. Terus Roman Reigns masuk. The Tribal Chief bareng Paul Heyman dan satu pasukan security. Roman tekan kontrak, bilang dialah alasan WWE bisa sehebat sekarang. Terus Seth Rollins muncul. Dia nostalgia 12 tahun lalu, dia dan Roman ngancurin Undertaker di arena ini. Tapi sekarang dia kesel. Dia bilang Roman sibuk bikin kerajaan, sibuk deal sama Netflix dan miliaran dolar. Tapi malah ngebiarin si Empang balik tanpa perhatian. Saya tekan kontrak sambil kasih peringatan Pang itu ancaman beneran. Dan akhirnya si Empang datang. Bilang kalau dia kesini buat ngunyah permen karet dan tekan kontrak. Tapi permennya dia udah habis. Roman kesel, bilang ini tuh TV, cepet dong tanda tangan. Heyman nyelamatin suasana, bilang ke Pang kalau mimpi Pang bakal terjadi karena Pang bakal nutup WrestleMania. Pang terharu, tapi Seth marah bilang Pang gak pantas. Roman nyuruh Pang buat berterima kasih ke dia dan Pang berterima kasih. Tapi Pang akhiri segmen ini dengan bilang kalau ini semua bukan favor yang dia ingin dari Paul Heyman. Gak ada saling berantem di akhir acara, tapi tetap endingnya itu bikin kita ngomongin. CM Punk akhirnya masuk ke main event WrestleMania 41. Kemungkinan di malam pertama. Aku masih campur aduk soal ini. Jujur, aku lebih suka Punk nantang WWE Championship di True Main Event di malam kedua, bukan malam pertama. Tapi ya, happy juga buat dia. Plus, kalimat terakhir soal favor yang belum kelar itu gila sih. Oke, Smackdown minggu ini ya masih mirip sama beberapa minggu terakhir. Pertandingannya oke, tapi nggak ada yang benar-benar stand out. Beberapa endingnya agak ketebak, tapi tetap seru buat ngikutin. Tapi yang paling penting, CM Punk akhirnya fix jadi main eventer WrestleMania. Menurut kalian gimana Smackdown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love.